Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video tutorial bagaimana cara install ArchScript Linux pada PC yang berbasis BIOS Legacy. Pertama-tama saya asumsikan teman-teman sudah bisa membuat live USB installer ArchScript Linux, atau teman-teman juga bisa menggunakan live CD. Setelah live CD atau live USB siap, teman-teman booting komputer via live CD atau live USB, maka akan tampil tampilan seperti layar saat ini. Pada tampilan tersebut, teman-teman pilih pada pilihan yang pertama, yaitu boot ArchScript 64-bit BIOS, kemudian enter. Tunggu sampai proses load ArchScript Linux selesai. Setelah proses boot live CD atau live USB ArchScript Linux selesai, maka teman-teman akan ditampilkan sebuah tampilan Getting Start. Untuk review tentang ArchScript Linux, teman-teman bisa cek di video review ArchScript Linux saya sebelumnya. Untuk video ini saya fokuskan bagaimana cara install ArchScript Linux pada PC berbasis BIOS Legacy. Langsung saja kita coba install ArchScript Linux. Pertama-tama teman-teman bisa close Getting Start. Kemudian pada desktop teman-teman tekan tombol Window pada keyboard. Kemudian akan ada pilihan Install ArchScript dan Install ArchScript Expert. Untuk install ArchScript adalah proses install menggunakan graphic user interface, yaitu Calamares. Untuk pilihan kedua, install ArchScript Expert menggunakan command line interface. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video tutorial dengan menggunakan option pertama, yaitu install ArchScript. Tunggu sampai ArchScript installer muncul. ArchScript installer berbasis Calamares. Di sini teman-teman tinggal klik pada Calamares, yaitu next. Kemudian untuk pilihan location, teman-teman sesuaikan dengan zona teman-teman. Di sini
saya menggunakan zona Jakarta. Kemudian next. Pada keyboard teman-teman pilih default yaitu English US. Kemudian next. Pada partition teman-teman pilih manual. Kemudian next. Kemudian teman-teman pilih hard disk pada PC teman-teman. Kemudian new partition table. Karena pada kesempatan kali ini saya mencoba membuat video tutorial install ArchScript Linux berbasis BIOS Legacy, maka saya memilih Master Boot Record atau MBR. Kemudian OK. Kemudian teman-teman klik kembali hard disk. Kemudian klik create. Pertama, kita membuat sebuah partisi untuk boot. Kita bisa berikan 300 MB. Kemudian file system ext4. Kemudian mount point kita taruh ke boot. Kemudian flag kita pilih boot. Kemudian OK. Selanjutnya kita klik kembali hard disk. Kemudian klik create. Kemudian berikan size sesuai dengan yang teman-teman kehendaki untuk partisi root. Di sini file sistemnya saya pilih BTRFS. Kemudian saya encrypt. Kemudian masukkan password untuk encrypt. Pada mount point teman-teman bisa pilih root. Pada flag teman-teman pilih root. Kemudian OK. Selanjutnya saya akan membuat partisi berikutnya untuk home. Kita bisa klik create. Kemudian di sini saya berikan 22 GB. Kemudian file system ext4. Kemudian saya pilih encrypt. Masukkan password yang dikehendaki. Pada mount point pilih home. Pada flags tidak usah ada yang dipilih. Kemudian OK. Selanjutnya kita butuh partisi swap. Kita bisa create. Kemudian masukkan size partisi yang akan digunakan untuk swap. Size untuk swap diusahakan lebih besar dari size kapasitas RAM. Misalnya kapasitas RAM 4 GB, maka diusahakan size swap lebih dari 4 GB. Di sini saya memasukkan 8 GB untuk partisi swap. Pada file system saya pilih Linux swap. Pada flag saya pilih swap. Kemudian OK. Jadi urutan partisi untuk PC
yang berbasis BIOS legacy adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita buat partisi untuk boot. Kemudian buat partisi untuk root. Kemudian buat partisi untuk home. Partisi home adalah opsional, bisa dilakukan atau tidak. Dan yang terakhir adalah partisi swap. Kemudian teman-teman klik next. Apabila muncul peringatan, teman-teman bisa klik OK. Kemudian OK dan isikan nama PC yang teman-teman kehendaki. Kemudian klik next. Pada tahap summary, teman-teman bisa cek apa yang telah diinputkan pada proses sebelumnya, semisal location, keyboard, partition, dan lain sebagainya. Apabila sudah sesuai dengan kehendak teman-teman, teman-teman klik install. Maka proses install ArchScript Linux sedang berjalan. Tunggu sampai proses install selesai. Pada video ini, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempercepat proses pada video installer ArchScript Linux. Namun, teman-teman akan sedikit membutuhkan waktu lebih lama pada proses install ini. Setelah proses install ArchScript selesai, maka akan ada pesan all done. Sekedar informasi, install ArchScript Linux dengan mode Calamares bisa teman-teman gunakan pada ArchScript Linux versi 2021.06.06, yaitu versi ArchScript Linux yang terbaru. Untuk versi ArchScript Linux sebelumnya belum ada mode Calamares. Ya, kita kembali ke ArchScript installer. Setelah semua selesai, teman-teman bisa cek restart now, kemudian done. Maka komputer akan restart. Ketika komputer restart, apabila masih booting ke live CD atau live USB, teman-teman bisa pilih menu boot from hard drive, kemudian enter. Maka akan ada tampilan seperti pada layar. Teman-teman bisa pilih pada pilihan ArchScript, kemudian enter. Tunggu sampai booting ArchScript Linux selesai dan menampilkan desktop ArchScript Linux. Apabila diminta
password karena sebelumnya kita memilih encrypt partition root, maka kita inputkan passwordnya. Kemudian enter. Maka sistem akan meneruskan proses booting ARSCRAP Linux. Setelah proses booting selesai, maka teman-teman akan ditampilkan sebuah tampilan login, di mana teman-teman bisa klik username yang teman-teman buat pada proses install. Kita bisa klik username, kemudian inputkan password yang pada proses install teman-teman buat. Kemudian enter. Tunggu sampai proses load desktop ARSCRAP Linux selesai. Setelah ARSCRAP Linux berhasil booting ke sistem, maka teman-teman akan ditampilkan sebuah tampilan Getting Start. Sekian video tutorial bagaimana cara install ARSCRAP Linux pada PC berbasis BIOS Legacy. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.